Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Ardiansyah dari kelas SE kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep teoritis tentang perusahaan pembiayaan kedua. Pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu. Pengertian asuransi berdasarkan KBBI, yaitu asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dasar hukum dan jenis asuransi. Dasar hukum asuransi sendiri di Indonesia saat ini diatur dalam UU nomor 40 tahun 2014 atau UU Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis asuransi berdasarkan objek pertanggungannya. Asuransi baik konvensional maupun syariah dibedakan dalam dua macam asuransi, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contohnya seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan asuransi laut. Sementara asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomi atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Penanggung memiliki kewajiban untuk menyerahkan polis, membayar uang pertanggungan, dan memiliki hak penanggung tersebut yaitu berhak atas uang premi yang menurut ketentuan dalam syarat-syarat umum masing-masing polis harus dibayar oleh pengambil asuransi setiap bulan, setiap triwulan atau setiap setengah tahun dan seterusnya. Hak dan kewajiban tertanggung. Tertanggung memiliki kewajiban membayar uang premi, kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Sementara hak tertanggung adalah menuntut penyerahan polis dan ganti rugi. Prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi yang pertama yaitu insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Yang kedua, utmost good faith. Prinsip ini memiliki arti yaitu niat atau itikat baik. Maksudnya dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung maupun penanggung harus menyampaikan informasi yang terbuka, rinci, dan jujur. Yang ketiga, indemnity. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, subrogation. Subrogasi berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga. Yang kelima, contribution. Dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Dan yang keenam, proxima causa. Prinsip asuransi ini di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, menanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Selanjutnya, pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara Republik Indonesia. Status dan kedudukannya adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis dan fungsi bank. Berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, dan perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikan, ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Berdasarkan operasional ada bank konvensional dan bank syariah.
Dan berdasarkan bentuk badan usaha terdapat koperasi, perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, dan firma. Produk usaha. Yang pertama adalah tabungan, yaitu sebuah produk perbankan yang ditawarkan ketika Anda memiliki kebutuhan menabung atau sekedar menyimpan uang. Yang kedua, deposito. Deposito memiliki fungsi yang sama dengan tabungan, sebagaimana sarana penyimpanan dana, namun berbeda dengan tabungan yang biasa. Dananya bisa diambil setiap saat. Produk perbankan ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum Anda dapat kembali mengambil dana yang telah Anda salurkan ke dalam deposito. Selanjutnya terdapat kredit. Kredit merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk membeli suatu barang dan membayarnya dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada online banking, merupakan salah satu layanan jasa produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Dan giro, yaitu memiliki perbedaan dengan tabungan yang mencairkan melalui dananya di ATM. Produk perbankan satu ini cenderung dapat dicairkan menggunakan cek atau biliet yang dikeluarkan oleh pihak bank. Tujuan, peranan, dan tugas pokok Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Sementara tugas pokok Bank Indonesia antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan, menjaga sistem pembayaran agar lebih berjalan lancar, melakukan riset dan pemantauan tempat penyimpanan kas negara, memberi bantuan kepada bank lain agar terlepas dari krisis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.